Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Tari Zulda Putra dengan NIM 2410 2310 19. Buku ini berjudul Filsafat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan sumbangannya bagi masyarakat Indonesia. Buku ini ditulis oleh Hendrik Suparlan. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan nasional adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai budaya di dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat Among, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrat anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara efektif, adaptif, sesuai dengan teori Trikon, konjuritas, konvergen, dan konsentris. Tiga kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan, tripusat pendidikan, dan sistem paguron. Selanjutnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu pusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga; yang kedua, pendidikan dalam perguruan; dan ketiga, pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu Taman Indira Balita. Konsep belajar ini adalah trino, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap dengan panca indera. Dan niroke adalah menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Ketika anak sudah menginjak pada pendidikan taman muda, yaitu sekolah dasar, kemudian taman dewasa, dan seterusnya, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah ngerti, ngeroso, lan nglakoni. Model pendidikan ini dimaksud supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja. Istilah Ki Hajar Dewantara ngerti, melainkan harus ada keseimbangan dengan ngeroso serta ngelakoni. Dengan demikian, diharapkan setelah anak menjalani proses belajar, mengajar, dan mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah dapat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian akhir
dari hasil pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral taman siswa, yaitu mampu melaksanakan tri pantangan yang meliputi tidak pantang menyerah, pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Untuk yang selanjutnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Berhubung dengan itu, progresivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif progresivisme yaitu 1. Konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantara pada sistem Among mengatakan bahwa sistem Among yang berjiwa kekeluargaan pendidikan bersendikan 2 dasar, yaitu yang pertama kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Pada bagian lain dikatakan bahwa kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrat anak didik dalam proses perkembangan kepribadiannya. Perkembangan yang sesuai dengan kodrat alam akan berjalan lancar dan wajar karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam. Manusia atau anak tidak bisa lepas dari kehendaknya. Kan tetapi bahagia jika menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan. Kemajuan tersebut seperti bertumbuh tiap benih suatu pohon yang kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya hidup dengan keyakinan bahwa dharmanya akan dibawa kehidupan dengan tumbuhnya lagi benih yang disebarkan. Sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara atas dasar kodrat alam, maka filsafat pendidikan progresivisme mengatakan atas dasar pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemauan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri.
Oleh karena itu, antara Ki Hajar Dewantara dengan filsafat progresif sesama menentang pendidikan yang bercorak otoriter. Karena hal itu akan menyebabkan kesulitan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah dasar kemerdekaan, yang mengandung pengertian bahwa hal itu sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa kepada manusia dengan memberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat syarat tertib damainya hidup masyarakat, menuntut Priyo Wijarso siswa harus memiliki jiwa merdeka. Dalam arti merdeka itu lahir, batin, serta tenaganya. Jiwa merdeka ini sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia seperti Among melarang agar bangsa Indonesia tidak didikte negara lain. Sistem Among melarang adanya hukum dan paksaan kepada anak didik, karena paksaan kepada anak didik akan mematikan jiwa merdekanya, mematikan kreativitasnya, dan yang lain-lain. Konsep jiwa merdeka ini selaras dengan filsafat progresivisme terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik, karena merupakan motor bergerak dalam usaha untuk mengalami kemajuan secara progresif. Anak didik diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang ada dalam dirinya agar tidak terlambat oleh orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup, tumbuhnya jiwa, raga anak didik agar dalam garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir batin. Kebudayaan adalah buah dari budi manusia sebagai hasil perjuangan terhadap pengaruh alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas. Oleh karena itu, dengan kebudayaan, budi manusia dapat mencapai dua sifat istimewa, yaitu luhur dan halus. Dengan demikian, maka segala ciptaan budi senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus. Jadi, kebudayaan merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai kemenangan, perjuangan hidup manusia terhadap alam dan zaman. Konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sebagai usaha kebudayaan ini selaras juga dengan filsafat progresivisme yang mengatakan bahwa kemajuan atau progres menjadi inti perkataan progresivisme. Maka beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan. Antara filsafat Ki Hajar dengan progresivisme ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan adalah ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Sedangkan dalam konsep Ki Hajar Dewantara, di samping ilmu yang umum, kesenian merupakan bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan. Terus selanjutnya, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan.
Pandangan pengetahuan bagi Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana anak didik memperoleh pengetahuan sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantara tentang Trino untuk bersekolah dan Tringa untuk sekolah dasar ke atas. Berarti pengetahuan didapatkan anak didik dengan nonton di sini, menonton secara pasif dengan segenap panca indera. Selanjutnya niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera, kemudian niroke yang positif bekal menghadapi perkembangan anak. Pada tingkat sekolah dasar ke atas, pengetahuan didapatkan dengan tringa, yaitu ngerti dengan akal, ngerasa, yaitu meresap, menghargai, menunjukkan nilai-nilai, dan melakoni, yaitu bertindak secara terpimpin. Bila dipandang dari konsumisme, maka pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan yang hanya sebagian yang memiliki kesesuaian, karena progresivisme lebih menekankan pada pandangan pragmatisme yang bersifat empirik. Menurut pragmatisme, proses mengetahui adalah fakta yang ditangkap oleh pengalaman, yaitu panca indera. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan lebih lengkap karena pengetahuan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar nampak pada konsep mengenai tripusat pendidikan, bahwa anak didik tidak semata-mata hanya belajar di sekolah, juga tetapi dalam keluarga dan masyarakat. Dalam alam pemuda, pendidikan alam keluarga akan mendidik anak-anak sebaik mungkin, yang meliputi jasmani dan rohani. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi perilaku pendidikan, terutama tolong-menolong dalam keluarga, menjaga saudaranya yang sakit, kebersamaan dalam menjaga kebersihan, kesehatan, kedamaian, dan kebersamaan dalam berbagai persoalan yang sangat diupayakan dalam keluarga. Di dalam alam keluarga, orang tua dapat menanam segala benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke dalam jiwa anak. Ini adalah hak orang tua yang paling utama dan tidak boleh dicegah orang lain. Jadi orang tua berperan sebagai guru, sebagai pengajar, juga sebagai serta pengetahuan dan menjadi contoh laku sosial. Selanjutnya, dalam alam perguruan, institusi alam perguruan berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran serta memberikan ilmu pengetahuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, memaparkan agar pendidikan alam perguruan tidak hanya mementingkan intelek sehingga bersifat atau berjiwa yang berpengaruh kuat terhadap tumbuhnya egoisme dan materialisme. Maka Ki Hajar Dewantara sangat menggarisbawahi pendapat pastologi yang mengatakan bahwa pendidikan intelektual harus disesuaikan dengan kodrat alam dan pendidikan keluarga. Kesempurnaan pendidikan dalam orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, yaitu orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru dengan atau pemuda bersatu, paham misal bidang agama, bidang politik, dalam kebahasaan, sehingga setelah tripusat pendidikan itu akan tercapai, terwujudnya tripusat pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa ini yang berkarakter ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangokarsa, dan tutwuri handayani. Para pemimpin yang didilkan Ki Hajar Dewantara ini dengan masa depan akan menghasilkan pemimpin yang tangguh karena merupakan pemimpin yang disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakatnya. Pemimpin berkarakter ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, tidak akan melakukan manipulasi keuangan atau korupsi, dan tidak akan melanggar kesusilaan.
Bila melanggar kesusilaan, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar dibandingkan dengan pandangan progresivisme, maka tidak jauh berbeda. Hal ini karena salah satu dasar yang digunakan dalam sistem Among, yaitu kemerdekaan secara pedagogis merupakan syarat untuk membangun perkembangan segala potensi anak didik tanpa tekanan dan hambatan. Dengan demikian, akan memungkinkan perkembangan pribadi yang kuat pada anak didik. Anak didik dengan bawaan kodratnya diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengatasi sendiri masalah-masalahnya yang dihadapi. Jadi, pendidikan hanya melakukan tutwuri handayani dihadapi anak didik tersebut membahayakan dirinya sendiri, baru pendidikan mengambil alih tindakan terhadap permasalahan tersebut. Konsep Ki Hajar Dewantara mengenai belajar tersebut bila ditinjau dari filsafat progresivisme tidaklah bertentangan, karena progresivisme mempunyai konsep yang didasarkan pada kepercayaan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat dihadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri. Satu hal yang agak berbeda yaitu pada sistem tutwuri handayani, pandangan Ki Hajar Dewantara berbeda dengan progresivisme, karena dengan Ki Hajar Dewantara berbeda dengan progresivisme karena apabila kebebasan anak didik dalam menyelesaikan masalah-masalah ternyata mengancam anak didik itu sendiri dalam arti berbuat salah, maka pendidik boleh mengambil permasalahan tersebut. Sekian video monolog untuk filsafat pendidikan. Terima kasih.